Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini untuk di kelas 11 akuntansi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum saya juga memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang sudah masuk di Classroom, di Google Classroom ini, di Google Meet ya. Sebelumnya saya akan lihat, ini yang sudah hadir ada Yunita. Yunita hadir. Kemudian Siti Alkoma. Hadir, Bu. Ya, Binti Khairia. Hadir, Bu. Ya, kemudian ada Dila Nur. Hadir, Bu. Ada Titin Anggraini. Hadir, Bu. Alfiana Nur. Hadir, Bu. Terus kemudian ini ada Tri. Hadir, Bu. Binti Wahyu. Hadir, Bu. Ada Yulia. Hadir, Bu. Adik Dila. Hadir. Siapa yang belum saya sebut? Saya, Siapa ini? Vita Nur. Oh, Vita Nur, ya. Terima kasih ya atas kehadirannya di Google Classroom pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya semuanya. Jaga kesehatan kalian, kemudian jaga kebersihan ya. Tetap di rumah saja, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak jangan keluar rumah. Terus di masa pandemi seperti ini memang sulit ya kita melakukan pembelajaran secara daring online. Karena memang daring online itu kita tidak berhadapan langsung, tapi berjarak jauh. Namun, kalian harus tetap belajar, karena belajar adalah kewajiban kalian, dan nanti kalian adalah penerus bangsa. Jadi, entah nanti kalian menjadi seorang guru seperti saya, atau mungkin menjadi seorang akuntan. Semoga di masa depan kalian nanti, kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin itu pelajarannya tentang apa? Pelaporan rekapitulasi piutang. Iya, pelaporan rekapitulasi piutang. Siapa yang masih ingat tentang pelaporan rekapitulasi piutang? Saya, Bu. Oh iya, Siti Alkoma silahkan. Laporan rekapitulasi piutang adalah laporan yang menyajikan rekapitulasi saldo piutang dari seluruh pelanggan pada tanggal tertentu. Iya, tepat sekali ya. Berarti itu adalah jumlah saldo dari pelanggan pada periode tertentu. Kemudian tujuannya untuk apa kira-kira rekapitulasi pelaporan piutang itu? Saya, Bu. Oh iya, Alfiana. Rekapitulasi piutang ini bertujuan untuk melaporkan agar dapat diketahui jumlah piutang yang masih dapat diterima dan tidak mungkin lagi diterima. Iya, tepat sekali ya. Tujuannya itu untuk mengetahui jumlah piutang yang dapat diterima dan untuk mengetahui jumlah piutang yang tidak bisa diterima.
Nah, ini kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih, lalu melakukan pencatatan metode langsung dan metode pencatatan untuk piutang tidak tertagih. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan metode penghapusan piutang tidak tertagih. Yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor penyebab piutang tidak tertagih. Yang ketiga, mengidentifikasikan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, gini ya, pada pagi hari ini untuk materi ini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model active learning dan metode tanya jawab. Sehingga kalian di sini nanti harus aktif bertanya dan harus aktif menjawab ya. Nah, kalian tahu ini gambar apa? PT Gudang Garam. Gudang garam yang ada di Kediri. Iya, ini adalah PT Gudang Garam yang berada di Kota Kediri. Ini sudah PT sudah besar ya perusahaannya. Nah, biasanya sebuah perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan, dia melakukan penjualan secara kredit. Sehingga dari penjualan kredit ini akan memunculkan suatu piutang. Nah, di dalam piutang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah terbayar. Terbayar ini di mana akan mempengaruhi akun kas dan piutang itu juga kemungkinan tidak terbayar sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Nah, coba kalian simpulkan apa itu piutang tidak tertagih. Coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang piutang tidak tertagih? Saya Bu. Iya, siapa ini? Yulia. Ya, silakan. Piutang tidak tertagih adalah piutang yang belum atau tidak dilunasi oleh debitur. Iya, tepat sekali ya. Piutang tidak tertagih adalah piutang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Nah, berikutnya saya akan menampilkan sebuah PPT ya.
Khoiria, silahkan. Bagaimana piutang tidak tertagih itu dapat terjadi, Bu? Nah, bagaimana piutang tidak tertagih itu bisa terjadi? Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Adidila? Silahkan. Saya Bu ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Adik Dela. Oh iya, silahkan Mbak Siti Alkoma. Ada faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat melunasi piutang, yaitu faktor internal berasal dari perusahaan dan faktor eksternal berasal dari diri debitur itu sendiri. Iya, tepat sekali ya yang dijawab oleh Mbak Siti Alkoma bahwa kenapa piutang tidak tertagih itu bisa terjadi? Itu ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor internal yang berasal dari perusahaan, yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari diri debitur. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya, Bu, mau tanya. Oh iya, Mbak Binti Wahyu, silahkan bertanya. Apakah yang membedakan metode penghapusan piutang tidak tertagih dengan metode langsung dan metode tidak langsung? Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Binti. Apakah perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung untuk penghapusan piutang tidak tertagih? Sebelum saya menjawab, silakan kalian menjawabnya. Ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Oh iya, Binti Khoiria, silahkan. Perbedaan metode langsung penghapusan piutang tidak tertagih dan metode tidak langsung penghapusan piutang tidak tertagih terletak di akunnya, yaitu metode tidak langsung menggunakan akun cadangan kerugian piutang, sedangkan di metode langsung tidak ada. Iya, tepat sekali ya perbedaannya bahwa kalau metode langsung itu tidak menggunakan cadangan kerugian penghapusan piutang, tapi kalau di metode tidak langsung itu menggunakan cadangan kerugian penghapusan piutang. Ya, tepat sekali. Nah, selanjutnya, setelah tadi kalian melihat, mengamati PPT yang sudah saya berikan atau video yang saya berikan, sekarang kalian tugasnya adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah saya kirim di Google Classroom. Bisa dibuka ya di Google Classroom. Sudah soal-soal tentang metode penghapusan piutang, silakan dibuka. Saya beri waktu 45 menit untuk mengerjakannya. Kira-kira 45 menit kalian bisa mengerjakan apa tidak? Tidak. Ya, bisa ya, bisa mengerjakan ya. Bisa. Iya, bisa ya sudah. Sekarang langsung ke Google Classroom dibuka. Waktunya sudah habis, sudah 45 menit. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kalian yang ada di LKPD. Ya, ini juga kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan analisis perbedaan metode penghapusan piutang tidak langsung dan juga metode penghapusan piutang langsung. Silakan. Metode penghapusan piutang tidak tertagih pada saat penjualan. Metode cadangan. Pencatatan taksiran kerugian piutang pada CKP. Metode penghapusan langsung. Dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Metode cadangan. Pencatatan penghapusan langsung CKP pada piutang dagang. Metode penghapusan langsung. Pencatatan penghapusan langsung kerugian piutang pada piutang dagang. Metode cadangan. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Piutang dagang pada CKP untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Kas pada piutang dagang untuk mencatat penerimaan kas. Metode penghapusan langsung. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Piutang dagang pada kerugian piutang.
mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Kas pada piutang dagang, mencatat penerimaan kas. Iya, sudah tepat ya. Sudah saya cek di Google Classroom. Kira-kira apakah ada perbedaan yang dijawab oleh Mbak Adidila dengan kalian? Apakah sama? Sama apa berbeda? Sama. Iya, sama ya. Berarti sudah betul ya yang dijawab oleh Mbak Adidila. Sudah. Iya, berarti sudah tepat ya yang dijawab oleh Mbak Adidila. Nah, sekarang saya akan lihat dulu. Nah, ini ya. Ini nilainya sudah rata-rata di atas KBM ya. Nilainya 90, 87, 88 sudah bagus ya. Nanti bisa kalian cek nilainya ya. Berarti sudah di atas KBM nilainya, di atas rata. Pembelajaran pada pagi hari ini, dapatkah kalian menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Coba disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Siti Alkoma, silahkan. Bahwa piutang tidak tertagih itu adalah piutang yang tidak dilunasi oleh debitur. Kemudian faktor penyebab piutang tidak tertagih itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Iya, jadi tepat ya yang disampaikan oleh Mbak Siti Alkoma bahwa kita pada pagi hari ini mempelajari tentang piutang tidak tertagih, yaitu piutang yang tidak dilunasi oleh debitur. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ayo, selain Mbak Siti Alkoma, siapa lagi? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Binti Khairia, silahkan. Bahwa metode pencatatan penghapusan piutang tidak tertagih ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Iya, tepat sekali. Selain tadi kita mempelajari tentang pengertian dan juga faktor, kita juga mempelajari tentang metode penghapusan piutang tidak tertagih. Ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk pertemuan berjalan hari ini. Sekian dari saya. Nanti akan saya apabila ada pembelajaran daring online lagi, saya akan menyampaikan di grup WA ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.